Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang merasa bahwa hidupnya itu banyak keterbatasan, ya. Hidupnya itu dalam hal-hal tertentu itu mulai dibandingkan dengan orang lain. Merasa bahwa orang lain lebih dari dirinya, ya. Entah itu mungkin dalam hal finansial, dalam hal pendidikan atau dalam hal-hal yang lain.
Banyak orang yang merasa mulai minder ketika membandingkan dengan orang lain yang lebih dari dirinya. Banyak orang yang merasa pesimis terhadap masa depannya karena melihat keterbatasan dirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, bahwa siapapun kita dengan keterbatasan kita, dengan apa adanya kita, firman Tuhan tegas berkata, Yesus Tuhan berkata, firman-Nya berkata bahwa kita ini berharga di matanya. Siapapun kita dengan keterbatasan seperti apapun kita tetap berharga di mata Tuhan. Ini pernyataan Tuhan. Ini apa yang Tuhan sampaikan, isi hati Tuhan terhadap kita, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Di bagian selanjutnya ayat ini berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuhan berkata bahwa kita ini selain berharga, kita mulia di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang mulia, yang bernilai. Pribadi-pribadi yang dalam hal ini kita memiliki nilai yang tinggi. Kenapa saya bilang bahwa kita memiliki nilai yang begitu tinggi? Karena kita ini sudah dibayar, ya, dibeli dan dibayar lunas. Dengan apa? Dengan darah Kristus, dengan darah anak domba Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang di sana bahwa kita ini telah dibeli dan lunas dibayar dengan apa? Dengan darah anak domba Allah, dengan darah Kristus. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Nilai kita setara dengan nilai darah Kristus yang mulia itu. Darah Kristus yang begitu berharga, darah Kristus yang begitu mahal, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap diri kita tidak berharga. Tidak ada alasan buat kita menganggap diri kita tidak mulia atau bukan siapa-siapa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini begitu jelas. Firman Tuhan tegas menyatakan hal ini kepada kita, memberi pengharapan dan semangat baru buat kita, memberi penilaian sesuai dengan standar Tuhan sendiri. Kata Tuhan bahwa kita berharga di matanya, kata Tuhan kita mulia di hadapannya. Dan bahkan di bagian selanjutnya ayat ini bilang, maka aku memberikan manusia, maksudnya di sebelumnya, dan aku ini mengasihi engkau, ya. Tuhan berkata setidaknya 3 hal di ayat ini. Yang pertama, kita berharga di matanya. Yang kedua, kita mulia di hadapannya. Dan yang ketiga, kita amat sangat dikasihi oleh Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, siapapun kita dengan keterbatasan kita seperti apapun, tetapi di mata Tuhan, kita pribadi-pribadi yang berharga, kita pribadi-pribadi yang mulia, dan kita amat sangat dikasihi oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita, Dia berkorban bagi kita, Dia menebus kita. Sehingga tidak ada alasan sekali lagi buat kita untuk menganggap diri kita bukan siapa-siapa, atau kita tidak berharga, kita tidak mulia, atau kita tidak bernilai. Nilai kita begitu tinggi, setinggi nilai darah Kristus yang telah membeli kita, membayar lunas. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah di pagi ini. Kembali kami boleh dilawat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu. Kami pribadi-pribadi yang mulia di hadapan-Mu, dan kami amat sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penilaian-Mu bagi kami, buat penghargaan-Mu bagi kami, buat kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan mengenal setiap pribadi kami, dan kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau, kami akan lebih lagi melihat dan mengalami indahnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga dan mulia oleh karena darah Kristus yang sudah membeli dan membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada pagi ini. Mereka yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, yang masih beraktivitas di rumah. Tuhan, apapun kesibukan kami di pagi dan sepanjang hari ini, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan yang prima untuk kami menjalani semua aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami dalam
tangan kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.